Ini waktunya tinggal dikit nih. Teman-teman DPR yang baru akan dilantik 1 Oktober. Padahal apa? Tumpukannya masih banyak juga. RUU KUHP belum disahkan. Iya, tapi kan belum disahkan. Persetujuannya belum, masih ada yang pending. Pengesahannya belum dapat nomor. Kita bicara begini deh, yang namanya legislasi itu ada 5 tahapan. Mulai dari pengajuan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, pengundangan. Jadi kalau dibilang sudah, yang mananya yang sudah? Undang-Undang 12 bilang begitu. Ya makanya mulai dari pengajuan, pembahasan, persetujuan, mana yang sudah? Kan ditanya DPR, DPR kan membahas. Kalau pengesahan apa persetujuan itu kan larinya bukan ke sana lagi, Pak. Tugas kita pembahasan. Undang-Undang Dasar pasal 20 ayat 2 mengatakan undang-undang dibahas dan disetujui bersama pemerintah. Kan pembahasan baru tahap 2. Ada 5 tahapan loh. Kerja-kerja pembahasan yang betul-betul pembahasan itu ya, saya tanyakan, Anda ahli jangan juga bikin sesat kita juga ya. Setelah kita bahasan terakhir nih tahap 1 ya, kemudian apalagi yang dilakukan oleh Dewan bersama pemerintah untuk melakukan pembahasan, ada nggak? Kan sudah selesai. Iya, makanya saya tanya tahapannya. Ya, sudah. Iya, kalau tahapan kita paham, Pak. Ya. Iya. Tapi ditanya apakah ada waktu dan ruang bagi DPR untuk melakukan pembahasan, saya jawab ada. Karena apa? RKUHP-nya sudah rampung, Pak. Bolehkah saya lanjutkan? Silakan, Pak. Karena persetujuan belum, pengesahan, pengundangan masih panjang. Ada 5 tahap loh. Belum lagi undang-undang koperasi. Semua orang masih ribut soal itu. Belum soal undang-undang pertanahan. Yang sekarang juga masih banyak yang harus dikerjakan. Kita punya waktu tinggal 21 hari. Kalau Anda tadi, Pak Ramli saya setuju, kalau mau bahas, mari kita bertarung. Tapi kalau bertarung dengan waktu yang tipis, apa yang mau dipertarungkan? Coba bayangkan, undang-undang tiba-tiba balik kirimkan ke DPR, DPR paripurnakan. Banyak pertanyaan di dalamnya. Mana prosesnya? Mana proses prolegnasnya? Enggak masuk prolegnas katanya, tidak masuk prioritas katanya. Iya, tapi kan tetap harus dibahas dengan pemerintah dalam proses prolegnas. Pasal 67 mengatakan harus dibikin naskah akademiknya. Mana naskah akademiknya? Iya, ya kita tahu lah. Ya kita tahu lah ceritanya naskah akademik. Jangan di belakang semua ya. Dari tadi pembicaranya agak keliru lah, kalau saya bilang salah nanti salah. Boleh. Jawabnya pakai cara KPK aja, nanti kalau keberatan silakan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, gitu kan jawaban KPK. Ya, gitu ya. aja. Boleh saya lanjut, Bang Fahri dan Masing-masing Arteria? aja. Ya. Gak usah jawab. Ya, saya ngelihatnya kok kayak marah banget gitu loh. Orang memberikan pendapat, itu kok kayak marah banget gitu. Mana tadi ngomongnya harus demokratis. Mari kita bertarung wacana. Kalau mau bertarung wacana, katanya mau bertarung wacana. Misalnya nih, tadi ngomong soal Dewan Pengawas. Mari kita bertarung wacana. Dewan Pengawas itu menghalangi atau tidak? Katanya tidak. Oke, kalau saya bilang menghalangi. Dewan Pengawas itu, coba bayangkan. Logika Dewan Pengawas, mana lembaga negara independen di dunia ini yang dibikinkan Dewan Pengawas? Tunjukkan. Saya ngambil disertasi soal lembaga negara independen. Tunjukkan di mana. Kalaupun ada, ya, apakah kita pakai logika begini? Kalau logikanya Dewan Pengawas itu karena KPK luar biasa kewenangannya, makanya butuh pengawasan. Kita pakai logika. Logika mengatakan apa? Tidak akan bisa memberi kalau tidak memiliki. Tidak akan bisa ngawasi kalau dia juga tidak luar biasa. Pertanyaannya persis yang ditanyakan Mauro Capelletti. Who will watch the watcher kalau gitu? Kalau kita sematkan KPK ini luar biasa, lalu ada pengawasnya namanya Dewan Pengawas. Siapa yang akan ngawasin ini? Makanya kenapa lembaga negara independen di dunia manapun itu tidak membangun konsep Dewan Pengawas. Yang dia bangun adalah sistem pengawasan.
Sistem internalnya dibangun. Mau dipotong lagi nih? Enggak, Anda Mau dipotong baca dulu artikelnya. Dewan Pengawas diawasi oleh siapa tuh ada, makanya dibaca dulu ya. Mau dipotong lagi? Enggak, baca dulu. Jadi jangan komentar yang aneh gitu loh. Enggak. Anda ahli tapi komentarnya nyeleneh menurut saya. Makanya Gitu saya loh. bilang, kalau Bicara ada lagi juga di pengawasannya, siapa yang awasi itu siapa lagi pengawasannya? Logikanya itu nggak selesai. Kalau kalau KPK luar biasa, ada dewan pengawas, lalu ada yang awasin. Siapa lagi yang awasin pengawasnya pengawas dewan KPK? Gak biarin aja dia dengan pendapat dia, biar masyarakat yang nilai. Mari kita berdebat gitu loh. Tunjukkan di mana. Kan ada teori. Apa gunanya teori? Teori itu berguna supaya praktik tidak terlalu jauh menyimpang. Kalau kita bikin penyimpangan-penyimpangan ya silahkan. Kalau maunya DPR sering begitu kan. Yang penting mau kita, ya nggak bisa begitu. Mari kita bicara. Ada logikanya, ada prakteknya, ada teorinya. Mana tunjukkan? Iya kan? Nah, poin saya adalah Dewan Pengawas. Kemudian luar biasa. Punya kewenangan seperti yang dibicarakan sebagian besar tadi oleh Mas Febri. Apalagi? Banyak. Misalnya apalagi? Menaruh di bawah pemerintah. Pemerintah pusat. Bisa berhenti mengomentari, Bang. Hah? Biarkan orang bicara. Kenapa sih? Ya, Tidak satu pun kata saya keluar ketika Anda ngomong. Saya minta memang Anda nggak usah komen lah. Enggak, saya jangan Satu sampai pelajaran bagi anggota DPR menurut saya belakangan ini adalah harus bersabar. Nggak, masing-masing aja. Jadi biarin aja dia ngomong. Nah, soal independensi. Yang dilakukan menurut saya teman-teman adalah cherry picking. Milih-milih.